Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Kasipenma Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Barsan Ahmadi SAG MPDI. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai program-program pendidikan madrasah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Mansapro TV ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak mengenai program-program pendidikan madrasah. Bapak, apa fokus dari program Penma di bawah kepemimpinan Bapak nanti? Terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih atas perkenan silaturahim kemari. Kami dilantik sebagai Kasipenma hari Senin kemarin tanggal 6 Desember 2021. Sejak itu kami dipindah dari Bimas ke Penma. Maka kami punya program, rencana, mimpi mungkin bagaimana nantinya kita menciptakan madrasah di lingkungan Kemenakap Probolinggo ini, madrasah yang maju dan bermartabat. Tentu ini membutuhkan perjuangan, komitmen bersama, mindset yang benar untuk tujuan bagaimana kita menciptakan madrasah yang maju dan bermartabat tersebut. Oleh sebab itu, terkait dengan tujuan ini, maka setidak-tidaknya ada 3 sasaran yang ada di benak kami. Yang pertama adalah guru. Kalau dalam istilah madrasah adalah ustadznya. Karena guru ini adalah kunci utama, yang paling utama sukses dan tidaknya pembelajaran. Di negara manapun, keberhasilan pendidikan itu sangat bergantung dan terletak kepada guru. Guru itulah adalah kunci utama suksesnya pendidikan. Oleh karena itu, nanti akan kita programkan insya Allah peningkatan kompetensi guru ini. Banyak cara yang bisa kita lakukan peningkatan kompetensi guru ini, apakah itu lewat pelatihan pendidikan dan pelatihan diklat, ataukah workshop, FGD, seminar, dan macam-macamnya, yang intinya usaha atau ikhtiar untuk peningkatan kompetensi guru madrasah di lingkungan Kabupaten Probolinggo ini. Terkait dengan ini pula, kita jangan sampai hanya berpaku kepada DIPA atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah, karena anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu yang ada di Penma sangat terbatas, yang kayaknya belum dapat mengcover kebutuhan peningkatan kompetensi guru ini. Sehingga nanti bisa dengan cara lain, bisa dengan dana yang mandiri atau melibatkan pihak ketiga, sponsorship misalnya, atau dan yang lain-lain dalam rangka ikhtiar dan usaha mengadakan satu kegiatan yang tujuannya meningkatkan kompetensi guru ini. Kalau gurunya kompetensinya sudah bisa terjamin dengan baik, maka lulusan anak-anak kita yang menjadi objek daripada guru mengajar itu insya Allah akan lebih baik dan lebih maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melengkapi dan menyempurnakan sarana prasarana. Baik itu berupa untuk kegiatan pembelajaran maupun penunjang pengajaran. Sarana prasarana ini harus kita benahi, gedungnya yang layak, bangkunya yang layak, dan lain-lainnya yang terkait dengan proses belajar mengajar ini sedapat mungkin untuk kita tingkatkan dan kita benahi. Tentu di madrasah ini sangat memungkinkan sekali, karena mengandalkan dana yang ada di Penma, di pemerintah, di Kemenak ini sangat terbatas, kita bisa mengajak masyarakat. Dan ini sudah dilakukan oleh madrasah-madrasah di mana masyarakat itu turut andil di dalam
memenuhi dan menyempurnakan sarana prasarana yang ada di madrasah-madrasah tersebut. Saya kira ini perlu nanti adanya satu pendekatan kepada masyarakat, silaturahim kepada masyarakat untuk tujuan bagaimana masyarakat, utamanya sekitar madrasah itu semuanya merasa memiliki dan merasa turut andil untuk gedung sarana dan prasarana itu tersebut. Dan ini sudah dilakukan. Kemudian kita inginkan nantinya dengan demikian bagaimana siswa-siswi yang ada di madrasah ini dididik sedemikian rupa sehingga outputnya nanti lulusan dari madrasah itu bisa siap dipakai untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat, baik di jajaran kepemerintahan ataupun di tengah-tengah masyarakat, karena mereka sudah dibekali demikian rupa. Satu hal yang memang barangkali menjadi keunggulan daripada madrasah itu bahwa murid-murid kita, siswa-siswi kita bukan hanya dididik pendidikan umum, tapi mereka juga dididik dengan pendidikan agama. Satu sisi ini adalah kelebihan, ya, tapi sisi yang lain ini adalah tantangan bagi kita semua. Kelebihannya karena mereka diajari ilmu agama yang ini tidak didapat barangkali kecuali sedikit di pendidikan umum. Sehingga di samping mereka menguasai agama, tapi mereka juga tidak kalah menguasai ilmu-ilmu pendidikan yang bersifat umum. Dan tentu ini adalah harapan kita bersama. Bapak, menurut Bapak apa kira-kira tantangan terbesar dalam pelaksanaan program-program tersebut? Terima kasih. Memang saya tegaskan kembali ya, tantangan kita itu menghadapi di zaman seperti ini adalah kualitas dan kompetensi guru itu sendiri yang saya sebutkan tadi. Itu tantangan. Manakala ada guru yang mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Probolinggo itu guru yang tidak memenuhi standar kompetensinya. Ini adalah tantangan. Sehingga kita harus meningkatkan kompetensi mereka. Yang kedua, sarana prasarana juga tantangan karena banyak lembaga-lembaga pendidikan madrasah itu yang gedungnya belum layak, tidak punya bangku dan seterusnya. Ini tantangan juga. Sehingga semuanya ini harus kita ramu sebagai satu tantangan. Memang tantangannya adalah seperti itu. Madrasah itu multi. Pendidikannya ya pendidikan umum juga pendidikan agama. Ini satu sisi saya katakan tadi adalah kelebihan karena ada dua, agama dan umum kita kuasai. Tapi sisi yang lain adalah tantangan. Jangan-jangan lawala, umumnya enggak, agamanya enggak. Nah ini tantangan, ini bukan menjadi sesuatu yang membanggakan kemudian, tapi sesuatu yang mengecewakan. Kemauannya dua-dua dikuasai, tapi ternyata dua-duanya tidak dapat dikuasai karena persoalan kompetensi guru tadi dan sarana prasarana pembelajaran yang tidak memadai. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Iya begitu. Bapak, ini ada satu lagi pertanyaan dari kami. Bapak, lalu bagaimana kira-kira peluang pendidikan madrasah ini dalam persaingan menghadapi era revolusi industri 5.0 ini? Ya, menghadapi era revolusi 5.0 itu saya teringat ya perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Allimu auladakum ghaira ma ulimtum bihi, fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum." Ajarilah anak-anakmu tidak seperti dulu kau diajari, karena mereka diciptakan di suatu generasi, di suatu masa, di suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu dulu. Ini adalah sekaligus tantangan juga. Bagaimana kita mendesain pendidikan itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak kita mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, maka kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Ini adalah tuntutan, tidak bisa kita menghindar daripada itu. Sehingga ini kembali lagi kepada gurunya juga. Bagaimana guru-guru di madrasah itu betul-betul menguasai IT-nya, menguasai metodologi pembelajaran yang baik, bisa menerapkan metodologi itu dengan baik di tengah-tengah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada siswa-siswinya. Juga sarana-sarana yang mendukung hal itu. Sehingga ini perlu untuk bersama-sama. Oleh karena itu,
Semuanya yang kita sebutkan adalah madrasah ini adalah baik yang madrasah negeri dan madrasah swasta yang jauh lebih banyak daripada madrasah negeri. Semuanya ini harus disatukan sehingga perlu nanti menyatukan langkah bersama, komitmen bersama untuk memajukan madrasah. Kemudian mindsetnya kita bangun sedemikian rupa, mindsetnya juga jamaah untuk bersama-sama membesarkan madrasah ini. Tentu di sini juga ada Kepala Kemenak Kabupaten Probolinggo. Beliau nanti bersama-sama kita. Kita tidak boleh jalan sendiri karena ini perjuangan yang harus bersama-sama dilakukan. Tidak bisa sendiri-sendiri kita membesarkan ini bersama-sama. Tentu ini di bawah komando Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Probolinggo. Saya kira seperti itu. Dan yang terakhir barangkali mohon doanya kepada semuanya para guru, karena tanpa doa usilahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Sehebat apapun program kita, sehebat apapun rencana kita, sebesar apapun dana kita, tanpa izin dari Allah, nonsen tidak mungkin akan berhasil. Selain ini doa penting. Doa kita panjatkan kepada Allah, bagaimana madrasah-madrasah kita semua ini dikuatkan oleh Allah untuk bersama-sama membesarkan madrasah yang maju dan bermartabat, insya Allah. Insya Allah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan informasinya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan program kerjanya berjalan dengan lancar dan Bapak selalu sehat. Amin, amin, amin. Semoga sukses ya Bapak. Amin, ya. sukses, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, demikian tadi perbincangan kita dengan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama Bapak Haji Muhammad Barsan Ahmadi SAG MPDI. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam program acara Mansa Pro TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan berdoa. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe media sosial kita. Siap.